Yeah. Come on. Come on. More. 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 Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sit down, please. Makasih. Okay. Ya, apa kabar? Apa kabar? Oke, luar biasa sudah 80% benar, tinggal tambah 20% lagi benar. Setuju? Caranya begini, kalau luar biasa, katakan dengan gerakan tubuh Anda. Boleh? Oke, apa kabar? Dengan gerakan. Kalau Anda katakan luar biasa, tetapi kalau luar biasa, otak bingung. Kata luar biasa, mestinya luar biasa kok luar biasa. Ya, apa kabar? Sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Apa kabar? Luar biasa. Thank you. Give us again. Oke, hari ini senang sekali bisa bertemu Anda. Ngomong-ngomong, yang pertama kali bertemu saya hari ini boleh terjadi? That's great. Kalau gitu, it's easy now. Alright. It's easy. Okay. Sebab ada few games, nanti Anda pikir, udah tahu nih ya. Now I'm going to use this one. Oke, hari ini kita mau bahas sebuah topik, yaitu peak performance dan human excellence. Peak performance dan human excellence. Anda, Bapak Ibu, kira-kira tahu artinya peak performance? Peak performance mencapai puncak prestasi, dan human excellence itu mencapai manusia unggul. Tapi manusia unggul itu kalimatnya kelihatannya katanya kurang menarik. Jadi saya katakan human excellence itu sebuah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Ya, oke, Bapak Ibu yang ada di sini malam ini, apakah Bapak Ibu yakin bahwa Anda atau kita semua mampu mengeluarkan atau menjadi yang terbaik? 1 sampai 10, berapa keyakinannya? 10 tertinggi. 10 kurang 15, mesti dapat 10 gitu ya. Harus lebih. 1 sampai 10, 1000 gitu loh. Tepuk tangan dulu kalau 1000, come on. Kalau 1 sampai 10 tertinggi berarti di atas 10 berarti kita namakan breakthrough. Breakthrough itu adalah kita sebut apa ya? Membuat sebuah terobosan, jadi breakthrough. Oke, karena Anda percaya, semua dari kita percaya bahwa kita mampu untuk menjadi yang terbaik. Nah, pada seminar hari ini, malam ini, saya akan membagikan bagaimana caranya kita mengeluarkan potensi diri kita untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik bukan kita melawan orang lain, tetapi menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Ya, karena ada ucapan musuh terbesar manusia bukanlah orang lain tetapi. Nah, tonight saya akan sharekan bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi yang kita miliki. Ada buku mengatakan potensi manusia itu bagaikan the tip of the iceberg. Jadi puncak gunung es. Anda lihat puncak gunung es mungkin kelihatannya cuma puncaknya saja. Kalau Anda bongkar dalamnya itu besar sekali. Nah, tonight saya akan mendiscover atau menemukan kenapa atau bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik. Nah, hari ini saya akan memfokuskan, saya akan mengambil metode dari, pernah dengar NLP sebelumnya? Sebelum hari ini? Pernah ya? NLP singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Ini tulisan abaikan saja, NLP. Biar lebih gampang dibalik PLN. Ya, oke, NLP. Saya akan memfokuskan bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dengan cara kita mengefektifkan dengan metode NLP. Metode NLP, kita lihat neuro. Neuro berarti saraf, linguistik berarti bahasa, programming artinya pemrograman. Jadi kalau kita rangkum jadi satu, bahasa pemrograman saraf. Ya, bahasa pemrograman saraf. Jadi ini yang akan kita program adalah saraf yang ada di otak ini. Untuk kita bisa mengeluarkan potensi kita,
yang akan kita efektifkan adalah saraf. Kalau saraf berarti kita bicara tentang otak manusia, tentang pikiran manusia. Ya, oke. Apakah Bapak Ibu tahu Albert Einstein? Pernah dengar namanya? Manusia yang terjenius di dunia. Tahukah Bapak Ibu berapa persen Albert Einstein memakai kapasitas otaknya? 3%. Wow. Ada pendapat lain? 5%. Pendapat lain? 7%. Terus yang lain lagi? 10%? 10%. Berapa persen lagi? 15%. Oh, ini kayak lelang aja nih. 5%. Ada lagi? Setengah nggak laku. Oh, terlalu tinggi. 15. Setengah. Susah. 5%. Going once. Going twice. Oke, survei membuktikan Einstein, manusia yang paling jenius abad lalu, hanya memakai otaknya 5%. Lalu manusia pada umumnya pakai berapa persen? Nah, itu menarik dijawab. Setengah, masa kita berlipat pakainya setengah persen kan nggak masuk akal. Ya, survei membuktikan manusia pada umumnya memakai otaknya kurang dari 3%. Oh iya, betul. Ya, setengah juga termasuk, 1 juga termasuk lah. Kan kurang dari 3. Harapan dari kita belajar NLP, kita bisa menaikkan kapasitas otak kita. Kinerjanya. Syukur-syukur bisa naik 2%. Kalau bisa naik 2%, berarti kita sama dengan Einstein. Betul nggak? Kalau sama dengan Einstein, berarti kita berada di antara 100 orang, di antara 6 miliar penduduk. Lumayan. Kalau naiknya 1% jadi 4%, kita berada di antara 1 juta manusia di antara 6 miliar penduduk. Masih lumayan. Kalau nggak naik-naik, cuma 3%, bagaimana? Kalau cuma 3%, berarti kita berada di antara 5 miliar, di antara 6 miliar penduduk. Masih lumayan. Masih ada selisih 1 miliar. Tapi jangan senang dulu Bapak Ibu. 1 miliar itu anak-anak, jadi tidak dipertandingkan. Thank you. Ya, biasanya saya berikan seminar ini, NLP seminar itu 2-3 hari. Tapi hari ini saya berikan dalam waktu 2 jam, saya akan ambil pokok-pokok yang penting untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja otak kita. Nah, sebelumnya saya akan sharekan kepada Anda, NLP itu bergerak untuk bagaimana kita memprogram pikiran kita. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, otak manusia terbagi berapa bagian? 2. Apa saja? Kiri dan kanan. Kalau kiri berpikir secara logika. Kanan berpikir secara imajinasi. Jadi Albert Einstein, Alva Edison lebih banyak menggunakan otak kanan ketimbang otak kiri. Nah, tapi kita tidak akan bahas malam ini. Yang akan saya bahas adalah selain kiri dan kanan, bagian otak kita terdiri dari berapa bagian? Ada yang disebut conscious mind, pernah dengar? Conscious mind atau pikiran sadar? Pernah dengar? Atau otak sadar? Nah, kemudian ada lagi sub dan unconscious mind. Tapi ini agak susah saya bedakan. Saya tulis saja unconscious mind. Jadi ada 2 bagian. Di sini masih ada sub. Tapi saya gabungkan saja jadi unconscious mind. Atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini, kira-kira tahu nggak berapa perbandingan conscious berbanding unconscious? Conscious berbanding unconscious. Conscious berbanding unconscious. Berapa bagian? Berapa persen? Kira-kira? Tadi 5 hampir benar, kali ini siapa tahu boleh dicoba keberuntungannya. Berapa persen? 10, 20, 80. Oke. 20% yang atas, 80% yang bawah. Yang lain? 10, 90. Oke. Yang lain lagi? 25, 75. Oke. Makin naik. Anyone? 25? 25 by 75. Going once? Going twice? Oke. Survei membuktikan perbandingan antara conscious berbanding unconscious atau subconscious gabung jadi satu.
Hanya 3% berbanding 97%. Luar biasa nggak? Luar biasa. Nah, NLP memfokuskan bagaimana menaikkan yang 97% itu naik ke atas. This is what we have been doing. Bagaimana kita bisa memprogram seperti di sini Neuro Linguistic Programming. How we program this part. Bagaimana kita bisa memprogram yang sebelah ini. This is the point, 97%. Contohnya, Anda kalau ikat sepatu yang ada talinya, itu masih mikir nggak? 1, 2, 3, enggak kan ya? Kenapa bisa demikian? Kebiasaan. Istilah lain karena sudah terekam di alam bawah sadar kita. Betapa luar biasanya otak kita ini? Yes, this is very fantastic. Semua malam ini saya akan bahas bagaimana kita bisa memprogram yang sebelah sini. Supaya bisa naik. Syukur kalau naik berapa persen, luar biasa sekali. Ya, sekarang saya cerita sedikit tentang NLP. Sejarah NLP atau bagaimana perkembangannya sampai hari ini. NLP di dunia sudah berkembang sejak tahun 1976, sorry. Sampai susah mengulangnya. 1976. Ya. 1976. NLP itu lahir ketika memodel 3 terapis. Saya tulis di sini kata memodel. Apa arti memodel? Nanti dalam seminar saya akan saya ulang terus. Memodel. NLP lahir ketika memodel. Memodel itu bukan kayak catwalk itu model, bukan. Memodel itu meniru, istilah umumnya meniru. Memodel 3 orang terapis dunia. Ya, 3 terapis dunia itu begitu luar biasa. Satu namanya Fritz Perls. Kalau nama Anda abaikan saja, sejarahnya itu nggak penting lah. Ya, satu namanya Fritz Perls, satu namanya Virginia Satir, satu namanya Milton Erickson. Awalnya mereka memodel ketiga orang ini. Satu Fritz Perls, yang kedua Virginia Satir, yang ketiga Milton Erickson. Bukan Erickson seperti HP itu ya. Milton Erickson. Lahir karena ketika memodel ketiga orang ini. Penciptanya satu namanya Richard, satu namanya John. Richard dan John memodel ketiga orang ini. Memodel artinya apa? Satu saat Richard Bandler, penemu atau pencipta NLP, begitu ingin senang dengan dunia psikologi. Tetapi bukan anehnya, tetapi dia tidak punya kesempatan karena dia lulusannya bukan psikologi, dia lulusannya matematika. Lalu gimana? Dia tertarik. Satu saat dia nonton film cuplikan dari ketiga terapis ini. Ini terapis ya, ketiga terapis ini, terapis. Dia memodel, Richard itu menonton ketiga orang ini. Cara menterapi kliennya. Apa yang terjadi? Richard memodel 100% cara bicaranya, gayanya, ngomongnya, ditiru 100%. 100%. Lihat gambar, tiru. Gerakannya ngomongnya apa? Misal karena Virginia Satir itu wanita, ngomongnya juga sedikit, halo. Oh, dia samakan semua. Apa yang terjadi? Dia tidak ganti kelamin sih, tidak. Apa yang terjadi? Dia terima klien. Dia mencoba membantu klien tadi dan hasilnya sama. Ketiga terapis dunia ini begitu luar biasa. Terutama yang 2 terakhir ini. Virginia Satir sebagai family therapist. Ada kasus keluarga cerai yang mau yang ingin cerai, datang ke dia pasti jadi. Bukan, you sudah negatif duluan gitu loh. Jadi baik kembali. Tidak pernah ada yang miss di tangannya dia. Setiap datang pasti selesai, datang selesai. Luar biasa, no failure, zero failure. Richard bilang, gimana cara begitu hebat orang ini ya? Mulailah dia model, apa sih yang membedakan terapis yang ini dengan yang lain? Lalu Milton Erickson, sama pula Milton dikenal sebagai the founding father of modern hypnotherapy. Dia tiru juga, sama hasilnya. Disitulah kedua orang ini meniru, hasil tiruannya itu dinamakan Neuro Linguistic Programming. Hasilnya dinamakan ini. Artinya apa? Apa yang membedakan orang kok bisa begitu hebat? Ternyata berbeda.
ketika seseorang berbicara, apa yang dia katakan pada otaknya, apa yang dia gerakan badan, itu memberikan signal semua. Ternyata, bahkan ketiga orang ini tidak tahu loh, kalau mereka itu begitu luar biasa menggunakan gerakan tangannya maupun cara bicaranya. Tetapi setelah dimodel itu ternyata keluar sebuah ucapan bahwa ketika seseorang sedang melakukan sesuatu, itu dia memberikan signal kepada otaknya. Dan itulah yang dipelajari di NLP. Sejak tahun 70-an, NLP berkembang dengan luar biasa. Pertama kali dipelajari oleh para terapis. Karena ini memodel orang terapis. Memodel, Anda ingat ya istilah memodel. Oke? Setelah memodel, bisa, oh ternyata mampu memodel seperti ini, dimodel semua, mulailah sejak itu berkembang. Pada tahun 80-an, NLP mulai berkembang. 1980, NLP mulai berkembang. Bukan hanya dipakai para terapis, tetapi juga makin populer dipakai di personal development. Pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Pernah Anda dengar namanya Anthony Robbins? Kalau belum pernah dengar gak apa-apa. Bill Clinton pernah dengar? Oh, karena selingkuh you pasti pernah dengar. Bill Clinton pernah dengar? Lady Diana? Pernah. Mikhail Gorbachev pernah dengar? Pernah Pak, cuma nggak kenal, nggak apa-apa. Nelson Mandela? Kenal. Enggak sih Pak, kenal aja, tahu aja. Keempat orang ini mempunyai seorang penasehat yang bernama Anthony Robbins. Nah, Anthony Robbins, ilmu yang digunakan Anthony Robbins, 60% itu berasal dari Neuro Linguistic Programming. Di sana NLP belajar bagaimana mempelajari the study of human behavior. Bagaimana kita mempelajari perilaku manusia. Bagaimana orang bisa begitu hebat dipelajari. Sehingga keluarlah kurikulumnya kira-kira seperti personal development. Salah satunya Tony Robbins. Kemudian berkembang di bidang sports. Olahragawan juga memakai NLP. Kemudian yang ketiga di business. Terutama di leadership and selling. Pernah dengar istilah sales magic? That comes from Neuro Linguistic Programming. Leadership, business dipakai. Kemudian pakai juga di bidang kesehatan. Guru saya di Amerika, sekarang mereka melakukan simposium besar-besaran, mengundang para dokter untuk penyembuhan penyakit jantung, memakai pemrograman di alam bawah sadar. It's working. It's working. Kemudian istilah tentang NLP. Nah, tapi hari ini saya akan memfokuskan untuk bagaimana bisa memfokus pada yang personal development, pengembangan diri. Ya, NLP juga setelah ini dikenal sebagai, setelah itu NLP dikenal sebagai the study of human behavior. Studi mengenai perilaku manusia pertama. Kemudian kedua, setelah pertama tahun 70-an, lalu NLP juga dikenal sebagai the study of human manusia excellence. Dan ini yang saya fokus, the study of human excellence. Ini yang saya fokus di sini. Di pelatihan saya di Jakarta, itu saya memfokuskan kepada human excellence research. Saya mempunyai sebuah lembaga pelatihan bernama Wealth Mindset Training di Jakarta lokasinya. Di sana itu saya ajarkan bagaimana mencapai peak performance dan juga saya mempunyai sebuah misi untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia. Dan saya dirikan dedikasi untuk human excellence research sesuai dengan NLP, the study of human excellence. Kemudian yang terakhir, NLP sekarang dikenal the study of human modeling. Ini yang terakhir, sekarang berkembang. Apa yang dimaksud dengan modeling? Kalau seorang pernah melakukan sesuatu dengan baik, itu bisa dimodel, bisa ditiru. Kalau seorang begitu hebat, bisa kita tiru. Caranya bagaimana? Kalau kita tahu bagaimana cara dia berkomunikasi dengan otaknya dia. Nah, ini yang dipelajari di NLP di Amerika sekarang. Nah, ini sekilas tentang NLP. Kenapa saya harus menjelaskan? Karena saya biasa memberikan seminar, itu saya jarang memberikan motivasi. Karena menurut saya motivasi kadang-kadang Anda keluar semangat nanti keluar bisa down. Di sini saya berikan caranya, toolsnya untuk Anda, supaya Anda masuk dalam pikiran Anda. Oleh karena itu saya harus menjelaskan terlebih dahulu
sejarahnya, karena ini ada kaitannya dengan apa yang saya mau jelaskan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, sebelumnya kasih tepuk tangan buat adik semua. Oh, thank you. Thank you. Oke, sekarang kita lihat slide saya. PowerPoint saya, oke. Sekarang kita mau lihat, judulnya Personal Excellence. Sekarang kita mau lihat bagaimana, ya, kita mau lihat bagaimana potensi dari otak manusia yang 97% ini. Next. Oke. Ini kebesaran potensi otak Anda. Number one, tahukah Anda bahwa otak Anda bisa mengatur denyutan jantung sampai 100.000 kali per hari tanpa Anda harus mikir. 100.000 kali per hari. Umur Anda berapa? 30, saya lihat 25, 30, 40, 50, 60 kali saja. Satu hari 100.000 kali. Kira-kira berapa kali? Bukan miliaran kali, bisa triliunan kali. Apakah kita mikir kalau berdetak jantungnya? Enggak Pak, tapi kalau lagi kasmaran mikir Pak. Oke, next. Otak manusia itu mampu mengatur jantung untuk memompa darah lebih kurang 25.000 liter sepanjang 100.000 kilometer. Jauh atau dekat? Surabaya Jakarta, berapa jauh? 1.000 kilometer. Itu ada 100.000 kilometer. Berapa jauh? Kasih contoh aja. Kota Pontianak di Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Berapa panjang bumi? Kira-kira 40.000 kilometer. Anggap saja 50.000 kilometer. Berarti dalam badan kita itu ada pembuluh darah yang bisa memompa darah sebanyak 25.000 liter sepanjang 2 kali panjang bumi. Ketika saya dipaparkan seperti ini, nggak berani komplain lagi sama yang di atas. Tuhan nggak adil. Lihat begini, kayaknya gue yang salah nih. Kalau bilang begini masih nggak adil, yang atas marah. Daripada komplain terus, mesti mending gue pensiunkan aja dia. Diam-diam. Next. Bahwa mata kita mampu membedakan lebih daripada 10 juta warna. Kecuali yang buta warna. Daya tarik otot manusia, ini salah satu potensi manusia, mampu menarik beban yang beratnya mencapai 25 ton kalau dikumpulkan dalam satu titik. Jadi nggak heran ada orang yang mampu Guinness Book of Record menarik apa? Menarik kapal pesawat berapa? Lebih ya? Nggak heran. Dia narik kapal pakai apa? Pakai giginya loh. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Kenapa kita nggak lakukan? Belum coba. Kalau bisa Bapak mau melakukannya? Belum diajari. Lagian ngapain ya narik pesawat pakai gigi, emang gak ada kerjaan dia. Ya, tapi karena dia punya impian mau masuk Guinness Book of Record, ya itulah tujuannya dia. Ya, oke, next. Nah, semua ini dikendalikan oleh segumpal otak yang beratnya hanya 1,5 kilogram. Kalau berat badan Bapak Ibu 70 kilogram, 80 kilogram, 60 kilogram, yang mengontrol semua itu 1,5 kilogram. Nah, yang ini yang 1,5 kilogram yang akan saya fokus bagaimana kita bisa memprogram pikiran kita. Kita percaya semua bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, kita akan mulai dari sini. Oke, potensi otak manusia. Nah, malam ini saya akan beritahu kepada Anda, karena di NLP kita memodel orang-orang hebat. Mengapa dia bisa begitu luar biasa, betapa luar biasa. Saya akan berikan Anda rahasia yang orang NLP pelajari. Memodel beberapa top businessman, top sports, top motivator, top apa lagi. Banyak sekali. Dokter, semua kita model yang bagus-bagus. Kita rangkum jadi satu. Ternyata ada perbedaan dengan manusia pada umumnya. Apa yang membedakan ini? Malam ini saya akan beritahu semua rahasianya mencapai top achiever. Ya, oke. Yang pertama, NLP. Setiap kali saya seminar, saya selalu berbicara hal ini. Karena inilah yang menjadi dasar bagi seseorang untuk bisa menjadi yang terbaik. Ini kuncinya, the stake, always. Tiap kali saya seminar selalu saya ulang. Karena ini begitu luar biasa. Kalau orang tanya kepada saya,
Pak, bagaimana bisa mencapai potensi yang luar biasa? Number one, control the state. State adalah sebuah mood. Sebuah kondisi. Sebuah suasana hati. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Kalau Anda mau mencapai prestasi yang luar biasa, ini yang saya temukan. Bahwa the best adalah kita mampu mengontrol state kita. Setelah hari ini Anda akan belajar banyak bahwa state lah yang terpenting untuk puncak prestasi. Kalau mood kita bagus, perilaku kita bagus nggak? Kalau bangun pagi, kita state-nya bagus, moodnya bagus. Ke kantor bagaimana? Semangat. Biarpun di jalan macet, dipepetin orang, nggak pusing, betul nggak? I'm happy. Udah dipepetin, wah, malah mengatakan, wah, masih ternyata sudah berumur, masih jago saya mengeles. Wah. Karena moodnya bagus. Kalau moodnya jelek bagaimana? Dipepetin langsung dikejar, betul nggak? Biarin gak masuk kantor, yang penting gue selesai. Why? Karena state mempengaruhi perilaku. Saya nanti sepanjang seminar ini saya akan ceritakan pengalaman saya memberikan business coach, memberikan terapi, memberikan coach kepada atlet, banyak kepada orang depresi. Saya akan ceritakan the best way, the most important thing, yang paling penting is about the state. State mempengaruhi perilaku. Saya ingin tanya, inilah komoditas yang paling mahal di dunia. Bukan uang, tetapi ini. Bapak Ibu bekerja keras untuk apa? Uang. Uang untuk apa? Beli apa? Apakah Anda hidup dengan uang? Makan uang? Dapat uang Anda beli sesuatu, betul enggak? Beli sesuatu untuk keluarga Anda, baju untuk anak Anda, untuk Anda sendiri, supaya apa? Bahagia. Setiap orang di dunia, jujur saja, mereka bukan mau mencari uang yang banyak, tetapi mereka mau happy. Everybody wants to be happy. Nah, uang merupakan salah satu alat untuk menjadi bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia adalah sebuah state. Inilah komoditas yang paling mahal di dunia. Everybody wants to be happy. Setiap orang ingin happy. Ya. Nah, saya pernah adakan seminar, firework tadi Anda lihat, jalan di bara api. Ada beberapa peserta saya, mereka itu ex pemakai narkoba, join ke seminar saya. Ketika saya jelaskan ini, ternyata mereka bilang, yes, I memakai narkoba karena I mau state yang baik. They use drugs karena mereka ingin mempunyai sebuah happiness. From here. If you're happy, perilaku Anda, that's the idea. Contoh, kalau orang depresi, ya, depresi atau gini deh, state ya, state. Betapa pentingnya state. Ini contoh. Kalau mereka yang depresi, kalau itu stres, dia minum apa macam-macam lah. Ada yang makan konsumsi narkoba, macam-macam lah. Ada orang yang melampiaskan depresinya itu dengan banyak makan. Pernah dengar nggak? Kalau depresi, stres pasti, nah itu biasanya terjadi pada wanita. Pada wanita. Nggak heran, kenapa bisa demikian? Kalau stres ngapain wanita? Makan, ngemil. Nggak heran, ini contoh kenapa bisa gemuk. Kenapa bisa gemuk? Stres, makan. Stres, makan. Stres, ngemil. Tambah? Logika dong. Gimana bisa jadi gemuk? Kalau yang masuk lebih banyak pada yang keluar, pasti membesar. Stres, makan. Stres, makan. Besar. Tambah. Lihat kaca, wih, makin besar gua, makin stres. Makan lagi. Makin makan lagi, lihat kaca, makin besar, makan lagi. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah menterapi orang yang ingin kurus. Wanita yang kurus, saya terapi 4 orang. Hasilnya lumayan lah. Selama 2 bulan turun 6 kilo semua. Good point. Saya ajarkan Anda bagaimana nanti. It's a point. It's about the state. Anda makan bukan untuk makan makanannya. Pikiran state-nya di dalam you pengen makan. I change the state.
Diet dengan saya nggak pakai obat, just using the mind, programming the mind. Nggak ada sakit punya. Oh, derita, nggak ada derita. You do it fun. Karena I control the state. Nah, untuk bisa mengontrol the state, Anda tidak perlu harus mengkonsumsi semacam obat, semacam apa. Very simple. Ini satu cara untuk Anda merubah state Anda, merubah fisiologi atau postur tubuh Anda. Oh Pak, gimana penjelasannya postur tubuh? Kalau postur tubuh saya udah begini, gimana rubahnya Pak? Nasib. Jadi artinya yang Anda rubah adalah bagaimana Anda bisa merubah postur tubuh Anda. Bapak Ibu, boleh saya tanya? Kalau postur tubuh orang stres, orang depresi, itu bagaimana kira-kira? Mata? Kepala menghadap? Bahu? Jalannya? Nah, kalau Anda datang ke kantor, model jalan seperti ini, Anda stres. Itu ciri-ciri orang stres. Orang stres. Melihatnya ke bawah. Oh betul. Saya pernah menterapi seorang wanita yang 20 tahun depresi, broken home. Datang ke saya, model seperti ini. Pak, saya punya masalah. Saya tahu. Oh model begini? Jelas sekali. Ya. Ambil satu contoh lagi. Contoh. Ini pengalaman pribadi saya. Saya kalau waktu SMA itu kalau matematika itu paling tidak bisa saya. Ya, tapi kalau pakai uang saya bisa. Jadi karena nggak bisa, saya ajak teman saya untuk ngajarin saya. Bagaimana caranya mengerjakan soal. Datang dia. Teman saya begitu hebat. Datang ke saya luar biasa dia. Kerjakan sebentar, itu sebentar Tom ya. Aku keluar sebentar. Oke. Lagi mumet kata dia. Oke. Keluar sebentar. Keluar sebentar, merokok dia. Udah merokok, masuk lagi. Pinter langsung. Kerja sebentar, 1 jam keluar. Ntar ya, stres. Masuk lagi, tambah pinter dia. True story. Cerita nyata, bingung saya, kok bisa ya dia? Gua juga gak mau kalah dong, saya pun keluar. Masuk lagi, makin bodoh saya. Apa yang membedakan? Ternyata rokoknya hebat. Gua rokok kagak bisa kok. Apa ternyata? Ketika dia merokok, state-nya luar biasa. Tarik. Luar biasa, semangat dia. State-nya luar biasa. Wah, rokoknya mantap juga kalau begitu ya. Wah, begitu. Ternyata tidak. Lihat, ketika dia merokok, begini gayanya. Apa yang berubah di posturnya? Apa yang berubah? Paru-parunya membesar. Apa yang diambil pertama kali? Oksigen. Pertama kali mengambil apa? Lagi stres, begini. Lagi tidak stres, narik. Sampai merah mukanya. Wah, nikmat. Pria punya selera. Luar biasa. Langsung pinter. Luar biasa. Nah ini saya sarankan. Kalau yang namanya Anda merokok langsung enak, bohong. Kagak ada enak, langsung enak, bohong. Yang Anda pilih ada state-nya ketika you smoke. Merubah fisiologi. Kalau you depresi, nah contoh balik kepada wanita tadi, sama. Datang ke saya, senyum sedikit. Saya punya masalah, tahu saya. Coba sebutkan masalahnya. Dia sebutkan. Sambil nangis sebutkan. Jangan coba lihat ke atas. Sebutkan masalah Anda. Apa yang terjadi? Dia lihat ke atas. Sekejap dia nyari masalahnya kemana ya. Ini Pak masalah saya. Lihat ke bawah, timbul masalah. Lihat ke atas, hilang masalah. Itu cara paling jitu. Saya setiap minggu pasti menangani seorang klien. Dari depresi, yang cancer, broken home, divorce, you name it. Fobia, trauma, every week. Minggu depan, Senin saya balik, sudah ada 6 klien menunggu saya. Yang saya perhatian pertama kali adalah statement. Always become, I got a problem.
Ada nggak orang stres begini? No, you never find it. Kalau kita lihat ke atas, itu susah buat kita mengakses ke gambar yang negatif. Mau coba nggak? Oke, berdiri semua dong, berdiri semua. Ini coba nih, jadi nggak usah ini stres. Kalau stres bagaimana? Coba ini cara paling jitu. Saya guarantee setelah Anda coba ini pulang, kalau stres pasti caranya seperti ini. Gampang penyelesaiannya. Nggak usah cari ini lagi. Mau batang lain. Oke, Bapak Ibu coba pikirkan sebuah masalah. Tapi masalahnya jangan yang berat-berat. Jangan kecil-kecil aja. Ya. Masalah apa kecil? Barangkali besok mau cuci mobil, males. Nah itu pikirkan. Besok nanti, rumit, pikirkan itu aja. Silakan. Oke. Jangan pakai senyum, Pak. Oke. Anda perhatikan, lihat. Nah, ketika Anda memikirkan masalah Anda, postur Anda ke bawah. Akses langsung. Saya nggak ambil yang seperti ini. Coba sambil pikiran masalahnya, masuk. Pikirkan. Nah, sekarang jinjit kakinya. Lihat ke atas. Tersenyum. Dan tertawa. Hahaha. Dan katakan, saya sedang depresi. Saya sedang depresi. Wah, kurang dramatis. Saya sedang depresi. Bisa nggak mikirin hal yang negatif tadi? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena lihat ke atas, otak kita susah mengakses ke gambar yang negatif. Nggak heran kalau anak kita di rumah, kalau lagi nangis kita ajak gimana? Saya, jangan nangis. Lihat ke atas, ada cicak kecil. Lihat cicak sebentar, nangisnya berhenti nggak? Berhenti. Setelah itu nangis lagi kan? Karena cicaknya kalah keren. Itu artinya, ini bukan joke, ini very simple way. If you're depressed, stress, look up and smile. Look up and smile. Nggak bisa smile pun paksa. Daripada makan obat, mending smile. Saya punya peserta satu, ikut firework saya, seorang bapak-bapak umurnya 69 bulan lalu. Setelah saya ajarkan teori seperti ini, pulang ke rumah berubah dia. Sekarang kalau kemana-mana, pulang ke rumah jalan seperti ini. Setiap pagi, lari pagi begini. Wah. Karena istrinya nggak ikut seminar saya, bilang sama anaknya, anak perempuannya ikut dengan bapaknya. Dia bilang, papa kamu kenapa ya? Sejak pulang seminar NLP kok sekarang setiap pagi itu rajin begini. Itu namanya peak state. Happy sejak hari itu. Nah, kalau begitu cara kita bisa niru nggak? Bisa. If you have problem, ada masalah di kantor, punya sebuah masalah, pusing, ajuran saya langsung berdiri, tarik nafas. Dan paksa, nggak bisa senyum, pasang pakai tangan sedikit help. Kalau masih nggak bisa, pikirkan satu kalimat ini. Kalau saya hari ini mau senang, detik ini juga, apa yang harus saya pikirkan? Ulangi, kalau hari ini saya mau senang, betul bahagia, hal apa yang harus saya pikirkan? Kalau Anda tanya seperti itu, saya berani jamin, otak Anda akan ngasih jawaban buat Anda. Pasti dia jawab, just smile. Ketawa saja, and you laugh. Dan ketawa, you be happy. Don't worry, be happy. Sit down please. Pak, kalau lagi rapat gimana Pak? Gimana Pak gua rapat? Ya udah kalau rapat ya jangan langsung lah. Kalau stres ya udahlah. Stres kalau lagi rapat bagaimana? Dimarahin bos, apa yang kita lakukan? Taktik sedikit, strategi. Kalau Pak mau keluar WC nggak dikasih, udah. Pura-pura aja, setel kursi Anda, setel. Ketika Anda setel, state Anda berubah. Sekarang Anda duduk seperti ini ya, Anda lihat. Coba Anda, Bapak Ibu kooperatif ya Pak ya, coba geser duduk Anda sedikit. Coba geser kiri atau ke kanan, coba. Duduknya tegak. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Berbeda nggak apa yang Anda lihat? Nah, kalau sama itu pulang mesti cari saya. Mesti ada problem. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Thank you. Poinnya adalah kalau kita merubah sesuatu, kita rubah. Change. Physiology change, poinnya kita rubah sesuatu, change fisiologinya. Ya.
Saya menterapi seorang juga sama, modelnya juga sama sekali. Ketika dia datang ke saya, dia nangis, apa yang saya lakukan? Nangis, kasih minum. Nangis, kasih minum. Nangis, kasih minum. Sampai dia udah nangis 7 kali, gak berani nangis lagi. Kenapa gak berani? Saya bilang, you punya 2 pilihan. Bu, 1, you ke WC, 2, minum lagi. That's the point. Yang saya rubah adalah state-nya. Bisa nggak orang dia ini? Bisa Pak. Dengan cara merubah postur tubuh. Kuncinya di sana. Bapak Ibu, jadi kalau mau semangat, makanya harus, saya sebelum maju pun saya shaking dulu. Mungkin Anda lihat belakang ketahuan, saya loncat-loncat dulu. Saya memanggil state saya. Tujuannya apa? Karena kalau kita mengontrol state kita, untuk jadi PD, kontrol dulu fisiologi kita. Saya pernah melakukan coaching kepada seorang atlet. Atletnya masih muda lah ya. Seorang atlet taekwondo untuk bermain. Datang ke saya, dia bilang, Tom, bukannya NLP bisa memodel orang jadi hebat? Iya betul, langsung. Datang ya, datang. Saya datang. Wah, nafsu saya. Oke, coba nih. Ini percobaan nih. Datang saya ke sana. Wah, mantap dia. Mana? Yang mau go coach yang mana? Tuh, yang itu tuh. Wah, ternyata dia datang. Dia ada 2. Yang satu, wah dengan semangat. Saya pikir, wah ini mantap ini nih. Nggak tahu ini temennya belakang yang keluar. Yang ini loh. Wah kok gayanya begini nih. Gayanya begini. Senyumnya antara yakin nggak. Saya bilang, Frans, lu yakin bisa menang nggak nih? Senyum. Kalau senyum begitu kita tahu dong nggak bisa menang. Saya bilang, iya takut ya. Coba kalau mau menang bagaimana? Nggak enak gitu dia. Apa yang lakukan? Ya setel sebentar. Gimana mau menang? Saya tanya, kenapa sih kamu? Kalau you masuk dengan state seperti ini, masuk ke lapangan, you pasti dimakan habis sama lawan. Iya Pak, soalnya saya, ini pertama kali saya bertanding. Apa dia nggak shock? Saya tanya gini, gak apa-apa. Kamu pernah menang nggak sebelumnya? Belum Pak. Jadi gimana? Gini. Pernah menang nggak main? Pernah Pak. Oh bagus, pernah, langsung semangat saya. Kapan? Waktu latihan. Tapi latihan atau apapun tidak penting. Karena apapun yang otak pernah lakukan terekam di alam bawah sadar. Saya menterapi dia, minta dia membayangkan sesuatu ketika dia sedang semangat. Tutup mata, coba ingat satu saat di mana Anda begitu luar biasa, diingat. Perlahan-perlahan dadanya naik. Saya bayangkan terus bayangkan, bikin gambar, terus bikin wah, selama 20 menit. Buka mata, dia bilang, I'm ready, kata dia. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu nafsunya dia, lawannya sampai takut sama dia. Ganas. Pernah lihat Mike Tyson kalau turun lapangan nggak? Sebelum ada kasus. Gigit punya telinga itu. Ganas, kayak turun. Sampai takut lawannya. Takut. Saya pernah lihat lawan takut. Juara bertahan tahun lalu takut sama Rookie. Tahu Rookie? Rookie. Pemain baru. New kids on the block. Takut sama Rookie. Wah saya ketawa-tawa. Wah kena loh. Kalau punya anak bola kena loh sekarang. Wah dia sampai. Dia cepat. Udah kayak. Tapi. Karena inexperience. Bukan juara 1 jadi juara 2. Tapi saya puas. Kenapa juara 2? Soalnya, karena kurang pengalaman. Begitu nafsunya dia tenang sampai takut. Lupa, ternyata bel berbunyi. Bel berbunyi, pala orang sih. Nah, di situ dia langsung diskualifikasi. Potong nilai. Dia kaget, shock dia. Nah, kekuatan juara bertahan. Udah dapat poin, dia serang balik. Kalah dia. Nggak heran, sebab saya belum terapi dia. Kalau lagi kalah begitu gimana cara kalau salah mukul. Tapi intinya dengan merubah state, dia maju. Bapak Ibu, Anda mau presentasi, Anda mau jual produk, first thing yang Anda lakukan, Anda harus rubah postur tubuh Anda dulu. Kalau Anda tidak punya, pikirkan satu saat Anda begitu luar biasa, get in the mind. Masuk ke dalam gambar itu dulu. Itu salah satu cara untuk kita bisa jadi, membuat diri kita jadi berani. Itu kuncinya Bapak Ibu. Anda tahu nggak, yang pelari tercepat dunia, berapa detik larinya? The fastest runner on earth, manusia tercepat di dunia, berapa cepat larinya? 9,
9,8 lah sekilas ya. 9,8. Berapa tercepat? Olimpiade, medali emas? 9,8 lah. Juara kedua? 8. Masuk akal nggak? Ketiga? 99. Kalau you bilang, wah Pak, 11 detik Pak, itu mah juara kelurahan. Bedanya sedikit, juara RT. Sedikit bedanya. Apa yang bedakan mereka ini? Satu jawabannya. State. Yang namanya sama-sama kulit hitam, sudah lari, udah tahu cara lari yang bagus, udah tahu dia. Pelatihnya sama, makannya sama, negaranya sama, stadionnya sama. Kenapa dia bisa kalah? Jawaban sederhana, waktu latihan pede, ketika bertanding, grogi dia. Ketika grogi, down. Yang membedakan, state-nya. Apapun yang Bapak Ibu pernah lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu, itu bisa dipanggil kembali lagi. Kalau Bapak Ibu tahu cara memanggilnya. Cara memanggilnya ada paling mudah. Memang ini biasa saya berikan one on one, this time I give you very easy. Remember one time, just remember. Ingat satu saat di mana Bapak Ibu begitu luar biasa putar balik ke zaman ke waktu tadi, bayangkan bahwa Anda sedang begitu luar biasanya. Saya berani garansi, jamin Pak. Apapun yang otak manusia perlakukan, apa yang Anda pernah lakukan, itu bisa Anda panggil kembali. Sebagai contoh, pernahkah Anda nerobos lampu merah? Salah tanyanya Pak. Mestinya berapa kali saya sudah terobos lampu merah? Gitu ya? Bukan berapa, pernah nggak? Pernah, pasti pernah. Bedanya apa? Kalau pernah sekali, bisa lakukan 2 kali. Pernah nggak kita, misalnya ada seseorang yang mencuri, nyolong misalnya, mencuri. Bisakah dia curi 2 kali? Sangat bisa. Karena dalam otak ada polanya. Itu yang negatif. Kalau positif bagaimana? Kalau positif bagaimana? Very easy. Apapun yang pernah Anda lakukan akan terekam dalam alam bawah sadar. Sebagai sebuah kebiasaan. Cara manggilnya bagaimana? Anda tinggal tutup mata. Anda ingat kembali kapan Anda pernah begitu luar biasa. Bayangkan dan disertai dengan gerakan tubuh Anda. Guarantee. Money back guarantee. Pulang Anda coba, go. Oke? Pak, kalau saya nggak punya stage-nya bagaimana Pak? Nggak punya modelnya bagaimana Pak? Boleh. Anda boleh meniru stage orang lain. Nah, ini. Ada nggak satu orang yang mau ke depan? Ya, boleh Pak. Udah hampir mirip Pak, kalau begitu. Kasih tepuk tangan dulu. Pak Damin, posturnya hampir mirip. Coba balikin lagi gambar tadi. Ya, Pak Damin boleh meniru gayanya Pak? Oh, kita harus hadap ke peserta, jadi lebih nyaman. Oke, boleh Pak, tiru gayanya? Lebih tinggi lagi? Mulutnya mungkin sedikit di down. Gimana perasaannya Pak? Enak perasaannya. Oh, enak katanya. Kenal nggak Bapak Damin dengan dia? Enggak. Kok bisa rasakan yang sama? Karena kita memodel posturnya. Kasih tepuk tangan Bapak Damin. Kalau kita nggak punya state, kita bisa model state orang lain. Itu kuncinya Bapak Ibu. Next. Nah ini. Bapak jangan maju lagi Pak. Yang wanita. Come on, wanita. Ayo satu orang. Mumpung di depan jadi top loh Pak. Ibu. Oke, Ibu Mariati. Oke, ini tertutup ya Pak ya. Oke, bisa nggak Ibu Mariati mempraktekkan model di depan kita ini? Udah katanya. Gimana rasanya Ibu? Senang, happy. Kenal nggak Ibu? Enggak, tapi kalau bisa happy, we call it modeling. Ini namanya modeling. Anda suka dengan seseorang, ataupun Anda punya idola terhadap seseorang, Anda tinggal memodel postur tubuhnya dia, Anda bisa mengerti cara berpikirnya dia. NLP yang saya riset sekarang, ilmu memodel,
Pertama, model fisiologi. Yang kedua, model belief system, keyakinan dia. Yang ketiga, kita memodel urutannya. Itu agak teknis lah kira-kira. Oke, ini yang pertama mengenai modeling, mengenai mood ini. Oke, ini yang kedua. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempengaruhi state kita karena postur. Kemudian yang kedua kita sebut internal representasi. Apa yang disebut internal representasi? Mungkin di slide ada ya. Internal representasi. Oke, ini gampang. Saya boleh minta 1 gelas air? Oke. Tahukah Bapak Ibu bahwa otak manusia itu nggak bisa bedakan mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan? Percaya nggak? Atau saya mulai dari lebih awal. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya manusia itu tidak pernah tahu kenyataan sebenarnya? Setuju? Dari mana setujunya? Manusia hanya mengenal kenyataan berdasarkan persepsi dia terhadap kenyataan tadi. Kita nggak pernah tahu kenyataan sebenarnya apa, kita hanya tahu berdasarkan persepsi kita terhadap kenyataan tadi. Oke, Bapak Ibu ini biar mumpung sini ada airnya kita, ini unik loh ini, saya baru pernah lihat panggung yang depannya ada air loh. Ada kolamnya ini, luar biasa ini satelit ini. Coba, beri pendapat kepada saya, ini setengah kosong apa setengah isi? Setengah isi. Yang setengah isi? 7 jari. Yang setengah kosong? Yang betul yang mana? Yang betul yang? Setengah isi. Yang sana setengah kosong. Lalu yang kenyataan yang mana? Dua-duanya. Kalau gitu yang mana betul-betul kenyataan? Inilah otak manusia tidak bisa tidak tahu, kita sebenarnya tidak tahu kenyataan sebenarnya. Sebab otak manusia tidak bisa membedakan, tidak tahu ini kenyataan sebenarnya apa. Dia hanya tahu berdasarkan persepsi dia terhadap kenyataan itu. Jadi artinya lebih jauh lagi, yang membuat kita gagal sebenarnya bukan kenyataan sebenarnya, tetapi persepsi kita yang mengatakan bahwa ini gagal. Kalau kita mengimajinasikan, mempersepsikan dalam diri kita, kita bisa sukses. That's the point. Tetapi banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, tetapi karena persepsi dia terhadap kenyataan tadi. Contoh, kenyataan tetap sama. Problemnya tetap sama. Tetapi yang berbeda apa? Cara kita memandangnya di dalam otak kita. It's not what happened. It's how you see things in your mind. Inilah yang kita namakan internal representasi. Bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda melihatnya ke dalam pikiran Anda. Contoh nyata. Kalau Anda mendapatkan sebuah kegagalan, apa yang mau Anda taruh atau katakan pada otak Anda? Kegagalan sebagai sebuah kegagalan atau sebagai awal dari kesuksesan? Mana yang Anda taruh? Kegagalan sebagai kegagalan atau awal dari kesuksesan? Mana yang Anda taruh? Apa? Benar nggak? Benar nggak? Serius? Jadi apapun yang terjadi, kalau ini gagal, no, ini adalah awal dari sebuah kesuksesan. Di dunia tidak ada yang namanya kegagalan. Kegagalan adalah feedback, kegagalan adalah masukan. Oh Pak, udah teori gampang. No, kegagalan adalah masukan. Kegagalan adalah masukan. Coba lihat, coba saya sering pakai contoh pencipta bohlam, Thomas Alva Edison. Berapa kali Thomas Alva Edison gagal? 10.000 kali. Tetapi apa yang Edison katakan ke otaknya dia? Kegagalan? No. Kata dia apa? Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Itu umum. Versinya dia. Every wrong attempt is a one step forward. Setiap kegagalan itu adalah satu langkah maju. Luar biasa nggak cara berpikirnya Edison? Setiap kegagalan adalah sebuah langkah untuk maju. Persepsi atau kenyataan? Persepsi.
Kalau kita jadi orang tua Alpha Edison, bayangkan misalnya bapak-bapak ibu saya jadi orang tua dari Alpha Edison. Apa yang kita akan katakan kepada anak kita yang bernama Edison itu? Edison, Edison, kamu ini anak saya yang paling pintar, apa yang paling bodoh di dunia, betul nggak? Sudah gagal 10.000 kali, kamu masih nggak kapok-kapok ya? Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keluar dari otak Edison bahwa lampu ini, bohlam ini bisa diciptakan. Untung ada dia. Kalau enggak kita hari ini pakai lilin loh kita. Masih mending PowerPoint kita pakai obor ini loh, ini. Karena dia mau mengucapkannya. Persepsi atau kenyataan? Persepsi. That's mental focus. That's what we call mental focus. Cara kita memandang sesuatu, Bapak Ibu, yang membuat manusia tidak bisa berkembang atau peak performance-nya tidak bisa, human excellence-nya tidak bisa, adalah istilah satu ini. Karena peta dalam otaknya yang kecil. Kita sebut apa? The map is not the territory. Boleh catat? Kenapa saya sengaja suruh Anda catat? Karena kalau Anda catat, Anda ingat. Kalau Anda dengar, Anda lupa. Catat, the map. Belajar bahasa Inggris sedikit ya. The map is not the territory. Setiap kali Anda gagal, saya ingin Anda ingat sebuah ini. The map is not the territory. The map is not the territory. Peta bukanlah wilayah sesungguhnya. Apa artinya? Peta bukanlah wilayah sesungguhnya. Yang membuat seseorang tidak bisa maju itu bukan karena apa ya? Karena kemampuannya, tetapi peta dalam kepalanya yang kecil. Apa yang dimaksud peta dalam kepalanya kecil? Artinya begini. Kalau dia mau melakukan sesuatu, kalau peta di kepala itu kecil, itu sulit buat dia lakukan. Contoh, kita lihat sebuah peta. Sebuah peta, ya, a map, apakah sama dengan wilayah sesungguhnya? Tidak. Lihat petanya gambar sini, pas kita lihat ke ini, gambarannya berbeda. The map is not the territory. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa memperbesar peta kita? Ketika kita melakukan sesuatu, kita down, merasa tidak bisa, katakan sesuatu pada otak kita. Ini karena peta saya masih kecil. Supaya bisa memperbesar peta kita, apa yang harus kita lakukan? Punya masukan buat saya? Ikuti seminar. Educate diri Anda. Perbesar petanya. Ini yang kita sebut the map is not the territory. Ini kuncinya. Yang membuat orang gagal, yang membuat manusia gagal, itu bukanlah kenyataannya, tetapi peta yang dia bikin di kepalanya dialah yang membuat dia itu gagal. Sometimes orang merespon bukan kepada kenyataan, tetapi merespon kepada peta di kepalanya dia. Kalau dia anggap ini kegagalan, tidak mungkin, maka petanya itu yang dilihat adalah tidak mungkin. Kalau yang dilihat itu mungkin, maka yang dilihat adalah mungkin. Jadi tugas kita adalah memperbesar peta kita. Jadi ini lebih kurang seperti bagaimana kita bekerja secara dual function here. Kalau Anda bisa mengontrol sini, Anda bisa mengontrol state Anda. Ini cara bekerja seperti ini. Kalau Anda kontrol ini, postur Anda kendalikan, state Anda berubah. State Anda berubah, internal representasi Anda pun berubah. Di sini berubah, state berubah, postur tubuh pun berubah. Kalau ini semua putar seperti ini, akan mempengaruhi perilaku Anda. Ini logikanya. Untuk Anda bisa termotivasi, lakukan 3 hal ini. Pertama, Anda lakukan merubah postur tubuh. Yang kedua, Anda merubah gambar di kepala Anda. Saya setiap minggu itu mengisi Smart NLP, yaitu talk show di radio tentang NLP setiap minggu. Cuman belum masuk di kota Surabaya. Itu radionya on air di 8 kota. Namanya Smart FM. Setiap Senin jam 7 itu saya mensosialisasikan NLP on air di radio. Jadi saya ingin mengajarkan orang bagaimana NLP di radio. Ada satu saat ketika saya mengatakan ini, ada satu pendengar saya telepon ke saya tentang persepsi ini. Dia bilang, Pak, berarti Bapak mengatakan bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi kepada saya anggap saja nggak ada, dan saya bayangkan suatu hal yang indah saja. Berarti saya tidak menerima kenyataan dong, kata dia.
Betul atau salah pernyataan dia? Masuk akal sekali. Saya jawab, yang membuat, saya bilang, Bapak terima kasih atas telepon Anda. Maksud saya bukannya kita tidak menerima, bukannya kita tidak menerima, bukannya kita tidak menerima kenyataan, tetapi, bukannya saya tidak menerima kenyataan, tetapi saya merespon dengan cara yang berbeda. Kalau gagal, saya lihat sebagai sebuah awal dari keberhasilan. Saya melihat sebagai sebuah awal untuk saya sukses. Tujuan saya mengatakan bahwa setiap kejadian yang masuk ke diri saya selalu punya, atau manusia selalu punya kemampuan untuk merespon dengan cara yang berbeda. Merespon dengan cara yang Anda inginkan. Contoh, saya mau praktekkan satu lagi. Ada 2 praktek yang ini sebelum kita masuk kepada tips bagaimana mencapai sebuah top achiever. Begini Bapak Ibu. Sekarang kita bayangkan ya Bapak Ibu. Anda suka makan Black Forest? Bisa membayangkan nggak sekarang Black Forest-nya di sini? Coba bayangkan. Coba. Black Forest, come on. Ayo dong, bayangkan, tutup mata coba, bayangkan. Ingat-ingat Black Forest-nya. Oke, sudah? Ini saya mau terapi langsung nih. Ingat sudah? Oke. Sekarang ganti warna Black Forest jadi warna biru. Ganti warna biru. Ya, ganti warna biru. Coba sekarang ganti warna merah. Oh, saya lihat ibu-ibu yang tadi sampai begini. Ngerti nggak percobaan tadi Bapak? Paham? Apapun yang kita mau, tinggal kita rubah warna di kepala kita. Kita merubah internal representasi. Very easy. Anda mau suka seseorang, membenci seseorang, tergantung di pikiran kita. Black Forest tadi warna hitam, Anda bikin warna biru, jadi makan nggak? Warna merah sampai saya ibu itu tadi. It's same. Kita ingin makan karena pikiran kita. That's the idea. Yang membuat kita gagal adalah persepsi dalam otak kita. Peta di dalam otak kita. Setuju nggak Bapak Ibu? And satu lagi terakhir, buat terapi, buat sebuah ini, otak manusia tidak bisa membedakan apa itu yang namanya kenyataan dan yang imajinasi. Kenyataan dan imajinasi otak manusia tidak bisa membedakan. Setuju nggak nih? Kita latihan dulu. Lihat Anda setuju seperti apa. Bahwa otak manusia tidak bisa membedakan mana imajinasi dan mana yang bukan imajinasi. Coba kita lihat. Bayangkan, coba semua ya. Lihat semua, kamera, lihat. Oke. Bayangkan di tangan saya itu ada sebuah jeruk nipis. Jeruk nipis yang asam warnanya apa? Hijau. Warnanya hijau. Kita potong. Hijau saya potong. Ketika saya potong aja, sudah saya rasakan asamnya. Belum lagi saya teteskan. Sekarang Bapak Ibu, yang merasa mulutnya asam, please, tunjuk jari. Kok bisa hampir 75%? Kenapa bisa? Membayangkan, terus menghayal. Ini kan bukan aslinya. Tapi kok bisa? Karena otak manusia tidak bisa membedakan ini asli atau bukan. Ini imajinasi atau bukan. Kalau ini bisa terjadi, kenapa kita nggak menipu atau istilah lebih baik, memanipulasi otak kita? Kalau bisa kita down, kita anggap saja bisa berhasil. Jangan anggap ini pasti nggak bisa. Kalau pasti nggak bisa, jadi nggak bisa. Jadi, seperti yang tadi. Jadi untuk bisa memenangkan sebuah proyek, bayangkan dulu dalam otak kita bahwa kita mampu melakukannya. Sesi terakhir saya membawakan sebuah topik sedikit mengenai sebuah kekuatan dari imajinasi, tapi kita berawal dari sebuah keyakinan dulu. Yang membuat seseorang bisa menjadi yang luar biasa, itu kalau dia punya sebuah keyakinan. Artinya seperti ini. Kalau Anda ingin sukses, yang pertama yang Anda bangun adalah keyakinan. Kalau Anda mulai sesuatu dengan keyakinan, maka Anda akan mengerahkan
potensi Anda. Kalau potensi Anda dikerahkan, maka tindakan Anda juga akan luar biasa. Karena tindakan Anda luar biasa, maka hasil yang Anda capai juga luar biasa. Hasil yang Anda capai luar biasa, ya, untuk memulai kedua kali, lebih yakin nggak? Potensi Anda? Lebih yakin. Tindakan Anda? Lebih yakin. Hasilnya? Mutar terus. Mantap. Mulai kedua kali, lebih mantap, lebih yakin, potensi makin tinggi, tindakannya makin luar biasa, hasilnya juga makin luar biasa. Ini juga berlaku kalau Anda memulai sesuatu dengan keyakinan yang kecil. Kalau Anda memulai sesuatu dengan keyakinan kecil, potensi yang Anda kerahkan berapa? Kecil. Tindakan diambil, makin kecil. Hasilnya kecil. Hasil yang kecil sebelumnya untuk mulai kedua kali, lebih yakin nggak? Lebih yakin nggak? Lebih kurang yakin ya. Kurang yakin terus, potensi gerakan makin sedikit, tindakannya makin kecil, hasilnya makin kecil. Akhirnya hasil. Terus kalau ini sudah mencapai hasilnya 0, maka apapun yang Anda kalikan dengan 0 adalah 0. Nah sekarang dalam short sesi ini, bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat sebuah keyakinan, ya, apapun yang Anda mau lakukan, saya memberikan terapi, memberikan coach kepada seseorang, bagaimana meningkatkan PD, kunci cuma satu yang paling mudah. Anggap saja begini. Anggap saja keyakinan bagaikan sebuah meja. Ini keyakinan. Apapun yang Anda yakini, apakah bisa atau tidak, itu tergantung kepada kaki yang Anda taruh. Kalau Anda yakin bisa, Anda pasti bisa. Kalau Anda yakin tidak bisa, Supaya lebih solid lagi, bagaimana caranya? Bolak-balik untuk sukses gampang sekali adalah kita memakai atau mencarikan kakinya. Kalau Anda punya keyakinan bahwa Anda tidak bisa tampil sukses, tidak bisa mencapai target sekian, itu karena ada kaki-kakinya. Itu yang mendasari Anda. Kalau Anda mau ganti, rubah kakinya, Anda rubah keyakinan Anda. Caranya bagaimana? Very easy. Sebuah keyakinan akan solid kalau ada kakinya. Ini yang kita sebut, oke. Sebelum saya salah ini, persepsinya. Anda setuju nggak positive thinking? Setuju. Saya juga setuju. Tetapi saya lebih setuju positive thinking yang ada dasarnya. Artinya apa? Di seminar saya suka katakan, kalau misalnya ini ada tembok, tangan saya bisa nggak menghancurkan tembok? Yakin nggak? Tembok tebel itu loh, ini. Bisa nggak tangan saya menghancurkan tembok? Bisa. Yang ini yang bisa hancur. Yang sana nggak hancur. Mau positive thinking model apapun, it's impossible. It's impossible. Positive thinking harus ada dasarnya. Bisa nggak? Bisa. Terus dasarnya apa? Pokoknya gue lakukan aja. Dasarnya apa? Pokoknya lakukan. Semua tergantung atas. Nah, dari mana Anda punya kendali? Oh, di atas tentukan. Kalau itu kita nggak usah ngapain lah. Semua tentukan atas. We do something, bukan tidak percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan, tapi kalau mau lakukan sesuatu, harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, percuma Bapak Ibu. Fail. Kalau bisa pun, itu hoki. Hoki apa? Itu kebetulan. Orang bilang, oke, tembak bisa nggak sekali? Kalau ini bisa tembak sekali, itu kebetulan. Bisa 2 kali, bukan kebetulan. Memang menguasai. Supaya sukses Anda datang berkali-kali, setiap melakukan sesuatu harus punya keyakinan. Bagaimana sebuah keyakinan? Cari dulu kakinya. Contoh, saya mau melakukan sesuatu. Misalnya apa? Anda mau pilih apa? Melakukan sesuatu apa? Atau ingin mendapatkan penjualan yang tinggi. Kalau saya di sales. Pertanyaannya, kakinya apa? Apa yang mendasari Anda bahwa Anda yakin bisa mempunyai penjualan yang tinggi? 1, produk saya bagus. 2, saya rajin. 3, ada money back guarantee. 3 itu bisa nggak mendukung? Bisa. Ketiga, keempat, saya dapat training yang luar biasa dari perusahaan saya. 4, sebuah meja harus punya kaki yang kuat berapa banyak? 4. Anda mau melakukan sesuatu, cari 4 kaki. Find it.
saya guarantee you will get it. Yang buat kita ragu karena kita tidak yakin. Setiap saya on air, selalu aja ada yang nanya pertanyaan seperti ini. Pak, bagaimana ya menciptakan keyakinan saya untuk bisa melakukan penjualan? Number one, saya bilang, ciptakan dulu kaki yang mendukung Anda bahwa Anda bisa. Dia bilang, kalau kakinya nggak ada gimana? Cari kaki yang lain. Bukan kaki ini, cari lagi yang lain. Tingkatin, lakukan sesuatu terhadap, contoh dia bilang, Pak, kalau hanya ada 3 kaki tapi butuh 4, yang inilah yang Anda kerjakan terlebih dahulu. Yang ini lemah, siapkan ini dulu, ini akan jadi dengan sendirinya. Paham ya? Kalau udah butuh 4, udah ada 3, tinggal cari 1. Yang 1 inilah yang kita kerjakan. Pak, ada yang nanya lagi, bagaimana menghilangkan keraguan? Very easy. Apa yang mendasari Anda ragu? Karena ragu itu adalah sebuah signal. Ragu ini memberitahukan sesuatu pada kita bahwa something is missing. Saya beritahu pada Anda, fear itu bagus atau buruk? Fear factor. Fear. Anda tahu singkatan fear? Fear. Anda tahu? False evidence appears real. Ini saya belajar dari Robert Kiyosaki. Fear. Bukti yang salah munculnya nyata. Ini salah sebenarnya. Fear. Pertanyaan saya sedikit menyimpang di sini. Fear itu bagus atau buruk? Fear itu bagus. Itu kenapa? Justru fear memberikan kita sebuah signal. Something is not right. That's why I'm feared. Saya takut. Takut itu signal bagus. Kalau takut kita enggak, kalau bayangkan manusia tidak punya rasa takut, bahaya enggak? Bahaya. Nah sekarang bagaimana kita bisa cope up dengan fear? Saya pernah meng-coach seseorang yang mau bicara di depan. Saya tanya dia, apa yang buat Anda tidak berani bicara di depan? Takut. Nah, fear. Dia bilang, oke. Apa yang fear ingin beritahu kepada sesuatu? Enggak ada Pak. Coba tanya lagi fearnya. Dia tanya pada dia, iya Pak, ternyata saya ada jawaban Pak. Saya takut kenapa? Fear saya memberikan saya sebuah pesan. Pesannya apa? Pesannya begini Pak, supaya saya jangan malu di depan. Positif apa negatif? Supaya saya jangan malu di depan. Positif atau negatif? Saya tanya, kenapa jangan malu di depan? Dia jawab 1. Karena saya belum siap betul. Jadi diri saya takut kalau udah maju ke depan, saya jadi malu. Nah kalau begitu, diri tadi ingin memberikan ingin memberikan sesuatu apa? Sesuatu apa? Apa? Ya, atau lebih tepat lagi? Memberikan sebuah apa? Terhadap diri saya. No, ya peringatan. Dia apa? Bukan preparation. Oke, preparation. Satu lagi. Contoh, dia nggak berani maju karena supaya jangan malu. Dia nggak punya, dia takut atau supaya jangan malu karena dia belum siap. Kalau begitu, fear tadi memberikan pesan apa? Dia belum siap. Apa yang dia berikan sebenarnya? Sebuah proteksi. It's a protection sebenarnya. Fear ada karena memberikan sebuah protection. It is very normal. Manusia kalau tidak punya fear, bahaya. Bahaya sekali. Harus punya fear. Datang fear, tanya, what's the problem with me? Mungkin saya belum siap. That's what I want to learn. That's the point. Signal. Selalu. Anda mau marah, Anda mau apa, selalu ada pesan positifnya. That's the idea. Belief juga sama. And one more thing. Sebagai seorang champion, Anda mau top achiever, acknowledge the fear. Terima ketakutan Anda. Terima bukan berarti terima dan tidak melakukan apa-apa. Terima, tanya, apa yang salah di sini? What is wrong here? Apa yang belum here? Terus kalau ditanya, Pak, kalau udah saya tanya, udah saya siapkan, masih takut lagi bagaimana? Masih takut lagi. Berarti masih ada sesuatu yang belum lengkap.
Dan itu yang kita lengkapi dulu. Fear always have the message. Apapun Bapak Ibu yang Anda lakukan lain kali, kalau ada fear, tanyakan pada diri Anda. What is wrong here? Perbaiki. Ya. Kemudian, I want to share something about kekuatan dari sebuah imajinasi. Dari sebuah belief. Saya ingin share kepada Anda Bapak Ibu. Belief. Yang membuat seorang bisa berprestasi. Satu, tadi kita belajar tentang state. Kedua, hari kita bicara tentang belief. Ya, Anda yakin. Contoh, ambil contoh. Anda ingat Wright bersaudara? Pencipta apa? Ketika orang mau menciptakan, ketika dia mau menciptakan, apa yang orang katakan? Wright bersaudara. Orang gila. Insane. Orang gila, crazy. Mana mungkin manusia bisa terbang? Betul. Ahli mengatakan, ini dua bersaudara orang gila. Sampai mereka Wright bersaudara, begitu punya passion dalam penciptaan ini, apa yang lakukan? Buat saya buatan loncat dari atap satu ke atap yang lain. Pernah satu ketika atapnya hampir tidak buka dan nyusep dia. Untung nggak mati dia. Orang bilang, orang gila itu dua bersaudara itu. Apa yang lakukan? Terus menciptakan. Akhirnya pada tahun 1902, Wright bersaudara berhasil menciptakan teori untuk kapal terbang. Sejak diciptakan oleh Wright bersaudara, dengan keyakinan dia, mulailah abad penerbangan di planet bumi ini. Sampai hari ini. Dan manusia sudah bisa terbang ke bulan. Sebentar lagi akan terbang ke Mars. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Harus mungkin. Orang yang sukses selalu mengatakan any opportunity selalu mungkin. Saya mau share pada Anda sebuah notion, sebuah kata yang singkat kita sebut sebagai what if. Bagaimana kalau, ini paling penting. Kekuatan atau kualitas dari hidup kita tergantung dari kualitas, dari cara, kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. The quality of our life depends on the quality of the questions we ask ourselves every day. Kualitas dari hidup kita tergantung dari kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. Kalau bangun pagi, kita tanyakan, kenapa saya selalu gagal? Kenapa selalu tidak bisa? Kenapa selalu ini? Otak kita begitu pintar, langsung kasih jawaban. Karena kamu bodoh. Emang kamu nggak bisa? Emang kamu layak seperti ini? Coba tanya pertanyaan lain. Kenapa saya selalu gagal? Bodoh. Tanya pertanyaan, kalau saya mau sukses bagaimana? Seandainya kalau saya mau, bagaimana kalau saya bisa? Tanya pertanyaan itu, otak akan berikan jawaban. Kalau you mau, maka 1, 2, 3, 4, 5 keluar semua. That's the idea. Bagaimana kalau? What if? Ketika Anda stuck, berhenti sesuatu, tidak bisa melakukan apa-apa, tanya pada diri Anda, bagaimana kalau ini bisa? Ini teori yang dibuktikan oleh Wright bersaudara. The same point. Manusia memang tidak bisa terbang. Tetapi manusia, supaya manusia bisa terbang, apa yang harus dilakukan? Pasang sayap. Manusia tidak bisa tumbuh sayap. Apa yang dilakukan? Ya, menciptakan alat yang bisa terbang. You ask the right questions, you receive the right answer. Dia tanya, ciptakan alat untuk bisa terbang. That's the idea. How? Ciptakan alat terbang. Oke. Bagaimana? Kalau burung bisa terbang, manusia juga bisa. Pelajari cara dia terbang. Kita buat alat yang sama, kita bisa terbang. That's the idea. Itulah awalnya Wright bersaudara menciptakan kapal terbang. Anda tahu nggak, Wright bersaudara itu apakah seorang engineer? Tukang apa? Tebak berhadiah. Profesi Wright bersaudara. Kalau saya sebut, pasti tidak percaya. Tukang sepeda. Alright. Nah, di sini. Yang membuat Anda rasa kecil, karena peta dana itu kecil. Kalau you rasa you kecil, you jadi kecil. That's the idea. Dia kan jual sepeda. Bicycle man. That's fantastic. Kenapa dia bisa? Karena seseorang punya impian. I have the vision. Kekuatan dari imajinasi.
Imagination, kata Napoleon, imagination rules the world. Imajinasi mengubah atau mengontrol dunia. Masih banyak saya ceritakan penemu-penemu yang luar biasa. Semua luar biasa melakukan imajinasi. Pertanyaannya, apakah manusia bisa terbang? Cannot. Tapi manusia bisa menciptakan alat untuk terbang. That's the idea. Ingat saudara, terinspirasi kita. Oh, ternyata untuk menjadi penemu yang besar tidak perlu punya sesuatu yang kita anggap harus tinggi. No, harus punya imajinasi, punya vision, punya visi. That's the idea. I'm telling you, tolong buka ini, next slide. Oke, mission to Mars. Mungkin nggak, Bapak Ibu? Mungkin. Good. Kalau jawab mungkin, yes. Tahu nggak jaraknya berapa jauh? 56.300.000 kilometer. Berapa jauh? Cukup jauh. Bayangkan, pakai aja. Kalau memang kita bisa ke Mars, perjalanan ke Mars, pakai mobil, seandainya bisa, dengan kecepatan 100 km per jam, maka kita akan sampai di Mars, lumayan jauh, lumayan lama, 73 tahun kemudian. Kalau Anda berangkat umur sekian, pulang langsung dapat selusin cucu. Yang buat ini bukan saya, yang survei adalah Mars. Ini majalah Time, saya beli Januari 26, tahun lalu, 2004. Mission to Mars. Pertanyaannya, next slide. Mungkin nggak? Bapak Ibu, minta maaf, ini Anda nggak bisa baca. Terlalu jauh, saya akan bacakan aja yang penting. Yang 1, 2, 3, semua pakai kekuatan imajinasi. Ini yang paling menarik. Leaving the earth. Meninggalkan bumi. Tapi semua ini kita lihat lelucon sedikit. Anda lihat nih, ujung ini Michael Jordan, lagi loncat. Lewat ya, slam dunk-nya kelewatan kan? Karena kalau Anda ke Mars, itu gravitasi buminya lebih kecil. Gravitasinya lebih kecil daripada bumi. Jadi kalau Michael Jordan loncat, ketinggian, kelewatan. Hanya 70% dari gravitasi bumi di Mars. That's the idea. Ini sumber dari NASA, membuat gambar seperti ini. Oke, problemnya, leaving the earth. Anda lihat, meninggalkan bumi. Problem pertama adalah semua pesawat yang akan meninggalkan bumi, itu harus melawan gravitasi bumi. Dan tidak mungkin menciptakan alat yang besar, yang bisa diluncurkan ke angkasa. Tahu kan Anda, 80% dari roket diluncurkan bahan bakarnya, 80% bahan bakarnya itu dipakai untuk peluncuran. Di sana ditulis solutionnya. Problemnya satu, solutionnya satu. Apa katanya? No need. Tidak perlu untuk membuat mesin yang sebesar itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita menembakkan send the part ya in pieces. Kirim alatnya dalam bentuk potongan-potongan. Nanti sampai di udara baru di assembly. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Kekuatan imajinasi mengatakan mungkin. Anda punya handphone di rumah? Pegang kan? Ini imajinasi atau logika? Imajinasi atau logika? Pertama imajinasi atau logika dulu? That's the case. Imagination rules the world. And for you guys. Think imagination, think logika baru ikut. Bisa terbang nggak manusia? Nggak bisa. Bisa punya alat bisa terbang? Bisa. Orang lain ketawa. Nah pertanyaannya kepada Anda, mungkin nggak kita akan ke Mars? Mungkin. Harus jawab mungkin. Kalau ketawa, saya malah yakin 100 tahun kemudian sudah akan ada barangkali kehidupan di Mars. Dan siapa tahu 100 tahun kemudian sudah akan ada jual beli properti di Mars. Mungkin ada ketawa-tawa. Jangan salah lu. Kalau you ketawa sama seperti ketika Ray bersaudara ciptakan kapal terbang, orang lain zaman itu ketawa-tawa. Nggak mungkin. Semuanya mungkin. Telepon diciptakan, ternyata bisa pakai satelit. Bayangkan coba, Anda kalau pergi ke yang suku yang masih belum tahu teknologi, dia lah begini pakai magic nggak? Gila lu, bisa keluar suara lu alatnya lu. Betul nggak? Iya kalau Anda misalnya ke suku yang belum terekspos seperti ini, kaget nggak? Kaget lu, magic lu, bisa keluar suara. Kok dari mana nih? Nah, sama. Petanya belum besar. Kita juga ketawa-tawa, jangan salah, dia juga sama. Kita lihat di santet,
Wih, luar biasa tuh. Belum tahu dia, ini kan begini teorinya. Nah, sama. That's the idea. Jadi nggak perlu pusing gitu ya. Imagination rules the world. Itu ada 4 faktor bagaimana bisa. Tapi intinya adalah semua berasal dari imajinasi. Ini yang ketiga, ini lucu nih. Tinggal di Mars untuk masa eksperimen. Tinggal di Mars. Tidak mungkin manusia bisa tinggal di Mars. Karena nggak ada es. Karena nggak ada kehidupan, nggak ada air. Dia bilang, saya paling suka yang ketiga, solution. If ice exists on Mars, dia bilang. Kalau es ada di Mars, maka es bisa dicairkan, dipakai sebagai air, dan juga sebagai oksigen. If ice exists on Mars. Kalau es ada di Mars. Dan itu bisa. Kalau es ada di Mars. Sekarang mungkin enggak. Tapi bagaimana kalau kita menciptakan es di Mars supaya saya hidup? Bisa. 3 bulan yang lalu, saya nonton di CNN. Ternyata ditemukan adanya jejak-jejak air di permukaan Mars. Berarti ratusan tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun lalu, pernah ada kehidupan di planet Mars. Imaginations rule the world. To change the paradigm. This is changing the paradigm. Amerika mengirim ke bulan pakai pesawat apa namanya? Apollo. Terus yang meledak di udara itu? Challenger. Sekarang Amerika mengirim ke Mars bukan Challenger namanya. Unik namanya. Opportunity. Kapalnya bernama Opportunity. Tahun-tahun ke depan, kalau Anda lihat majalah ini, tahun 2020, Presiden Bush mencanangkan akan berangkat ke Mars. Akan mengirim orang yang ke Mars. 2020. Who knows? Semua bermula dari kembali kepada kita semua. Ray bersaudara menciptakan karena seorang bicycle man. Bukan a big dream. Bukan a big people. Tapi dia punya big vision. Imagination-nya kuat. Okay? Next, you see the last slide. Secret of the top achiever. Ini yang dilakukan oleh para researcher di NLP. Mereka meneliti achiever itu apa sih kelebihannya? You see number 1. Next. Pertama, state. Seorang achiever yang hebat selalu menguasai state-nya. Kemana-mana state-nya selalu luar biasa. Yang kedua, passion. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau luar biasa, menciptakan sesuatu yang luar biasa, harus punya passion. Apa passion itu? Passion adalah lebih besar daripada yang kita namakan hasrat. Passion lebih besar daripada hasrat. Kalau kita mau tahu, lebih besar daripada hasrat. Passion adalah bagaikan bagaikan gini. Pernah baca buku, saya rekomendasi Anda baca buku How to be like Michael Jordan. Michael Jordan? Bagaimana bukunya How to be like Mike katanya. Ada di Gramedia, Anda bisa beli. Very fantastic book. Anda baca dalamnya bagaimana seorang human excellence menjadi top achiever. Dia punya passion. Caranya, kalau dia bilang ketika dia berlatih, kalau coachnya meminta dia berlatih 8 jam, maka dia akan berlatih 12 jam. Kalau jam 7 pagi mulai latihan, Michael Jordan jam 5 pagi sudah datang ke arena. Kalau orang berlatih shoot begini, setiap kali shoot begini, 3 jam, Michael Jordan latihan 6 jam. Kalau orang latihan 1000 kali, dia lakukan 2000 kali. Ketika ditanya, kamu memang mau mengalahkan siapa? Diwawancara, saya tidak ingin mengalahkan siapapun. Yang saya mau mengalahkan adalah diri saya sendiri. Saya ingin keluar dari comfort zone saya, zona kenyamanan saya, untuk menjadi yang terbaik. Karena saya punya passion. Saya punya passion apa? Passion saya kalau saya bermain, orang menikmati permainan saya. They got happy when they saw me playing. Mereka senang melihat saya bermain. I play with passion. When you do something with passion, kalau Anda melakukan sesuatu dengan passion, dengan hasrat yang tinggi, yang luar biasa, you be the best, you be number 1. Anda tidak men-challenge orang lain, you challenge yourself. Keluar dari zona kenyamanan, it's you. Manusia selalu punya, saya ingat angkat beban. Kita tarik beban seperti ini. Otot kita berkembang, gini. Saya tuh suka fitness nih, Bapak Ibu. Suka ketawa nih. Ya saya harus aku bilang. Fitness
Orang lain bina raga, saya bina rangka. Apa boleh buat? Nggak heran. Sekali instruktur fitness bilang kepada saya, lu mau gede Tom, 1 set 15 kali. Lu 7 kali berhenti, capek. Aduh, udah capek. Duduk. Dia besar. Muscle get stronger karena dilatih. Lu capek tarik begini, aduh, capek. Kapan gedenya? Dia bilang. Tahun depan gua ketemu lu sama lagi. Betul nggak? Karena saya tidak mau keluar dari zona kenyamanan. Anda tarik dumbbell 10 kali. Otot berkembang di keberapa? 10 kali narik seperti ini, berkembang di keberapa? 11. The last one you take, the number 11. Mekar nih. Itu dia ajarkan pada saya. Kalau dia cuma 10, aduh tanggung, berhenti. 10 tanggung, berhenti, nggak bakal jadi. Kita juga sama. Tanya orang sukses yang Anda kenal. Bagaimana mereka berjuang untuk jadi yang terbaik. Saya berani garansi jawabannya sama dengan saya berikan pada Anda. Melawan diri dia. Keluar dari zona kenyamanan. Bapak Ibu, Indonesia sedang membangun. It's your job, it's my job, it's our job, everybody's job. Do your best. Play with passion, work with passion. Anda punya dream, dream with passion. That's the key. Michael Jordan bermain the best karena dia punya passion. Kita bermain the best karena kita punya passion. Orang passion tidak akan merasa capek. Terus terang aja, orang punya passion tidak akan merasa letih. Dan orang punya passion tidak akan merasa, aduh, kecewa. No, karena dia punya big dreams. Edison, big dream. Wright bersaudara punya sebuah dream. Bisa seorang bicycle man. Bisa. Karena dia punya sebuah impian, punya passion. Harapan saya Bapak Ibu, saya berikan contoh-contoh orang-orang sukses di dunia ini. Play with passion, work with passion. Anda pernah dengar namanya Mother Teresa? Luar biasa nggak beliau? Luar biasa. Dia membantu orang yang terkena penyakit kusta. Yang seperti itu, it's not the money loh, it's the passion thing. Seperti itu kualitas manusia, udah saya research. The best adalah we play with passion. Say that again. Passion. You play with passion. You work with passion. Orang punya passion tidak akan capek. Tidak akan merasa disakiti. Always happy. Ada masalah, tantangan. Passion. Michael Jordan play with passion. Rai bersaudara play with passion. All successful people play with passion. Kentucky Fried Chicken gagal berapa kali? 1009 kali. 1009 kali, umur 65. Play with passion enggak? Passion. Oh, kata Anda, 1009 kali. Kata Colonel Sanders, saya udah umur 65 loh. Tidak bisa main-main lagi loh. Harus betul-betul tiap hari saya cari loh. 1009 kali penolakan. Akhirnya, sukses. Itulah kenapa di dunia banyak yang pangkatnya kolonel, yang Colonel Sanders cuma 1 orang. Jadi kalau Anda bergerak di bidang penjualan atau melakukan sebuah riset, kalau gagal, mikir. Kakek Sanders aja 1000 kali gagal, masa gua 100 kali kapok? Nggak masuk akal loh. Umur 65 bisa, masa kita 30 kagak bisa? Something wrong. Bukan dengan dia, with us. Einstein mengatakan, ini selalu saya ingat, sejak hari itu saya ingat sampai hari ini. Einstein said, it's insane. Gila katanya, insanity. It's insane katanya. Gila untuk mengharapkan hasil yang berbeda dengan usaha yang sama. Paham nggak? It's insane expecting different results with the same effort. It's insane. Bapak Ibu, kalau ingin membuat hidup Anda lebih berbeda, lakukan yang Anda tidak lakukan hari ini. Lakukan sesuatu yang berbeda. You got the different result. Kalau hari lakukan masih sama, bam, tahun depan ketemu, you're the same. Saya selalu pelajari itu. Bagaimana kita belajar mengenai passion, we learn it more. Okay, next. Belief, kita belajar belief. Ya. Ketiga, keempat, strategi.
Untuk sukses, achiever harus punya strategi. Ya, harus punya strategi. Kalau saya pakai tangan menghantam tembok, mungkin nggak itu temboknya hancur? Tidak mungkin. Supaya jadi mungkin bagaimana? Pakai alat, harus pakai strategi supaya bisa hancur. Kalau pakai martil masih nggak kuat, pakai apa kita? Pakai apa? Pakai bulldozer. Kalau masih nggak kuat, pakai bom. Strategi. Strategi penting. Kelima, rapor. Rapor bukan kayak di sekolahan Anda dulu, rapor itu. Ini rapor. Untuk jadi orang sukses, harus pintar membangun sebuah rapor. Membangun rapor adalah membangun sebuah kedekatan. Membangun sebuah hubungan akrab dengan orang lain. Dengan kata lain, membangun sebuah network. Membangun network bagaimana? It's very easy. Harus pintar membangun sebuah rapor. Kalau Anda punya segala kemampuan, resource, sumber daya luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa membangun sebuah rapor dengan orang lain, membangun kedekatan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, mungkin nggak sukses? Tidak mungkin. Sekarang pada zaman era milenium, kita harus jago membangun rapor. Karena dunia sudah globalisasi. Dunia ini sudah borderless. Borderless mean tidak ada perbatasan. Di email apapun bisa ini, traveling kemana-mana. Just by one keyboard, one punch, langsung pindah. But how we build sebuah rapor, itu penting. Bagaimana kita membangun sebuah rapor, itu penting. The last, mastery of communication. Mastery of communication ini lebih kepada tadi topik yang saya bawakan yang tadi apa? Tadi topik yang apa sih namanya yang makanan apa tadi? Black Forest. Orang sukses adalah orang yang tahu bagaimana bisa berkomunikasi dengan otaknya dia. Master the communication in the mind. Tiap hari apakah Anda berbicara pada diri Anda? Pasti Anda harus menguasai mastery of communication. Ya, baik lagi slide-nya kembali. Oke, baik lagi. Secret of a top achiever. Tadi saya sudah bahas sebagian. Passion, saya sudah bahas tadi. Nah, bagaimana menemukan passionnya. Kemudian belief, strategi, rapor, mastery of communication. Jadi ini terus terang, seminar ini, semua ini nggak bisa saya bahas dalam 2 jam. Karena butuh aplikasi dan ini kami dengan Success Power mengadakan sebuah seminar. Tapi nanti penjelasannya setelah acara ini ya. 2 hari, 1 malam. Bagaimana kita bisa membahas atau menemukan secret of the top achiever ini. Jadi yang kita akan fokus adalah bagaimana kita bisa membuat state yang lebih baik. Di seminar itu saya akan ajarkan Anda bagaimana Anda bisa mempunyai state yang luar biasa. Kemudian juga Anda bisa mengembangkan passion. How do you find your passion dalam apa? Hidup Anda, menciptakan sebuah belief, sebuah strategi, sebuah rapor, dan juga bagaimana memaster komunikasi Anda. Ya. Nah, saya punya sebuah cerita. Ini tentang bagaimana seseorang bisa sukses. Ini saya mau sharekan kepada Anda. Anda pernah nggak? Pernah dengar namanya, ini salah satu yang nomor 2 adalah passion ya. Seseorang selain Michael Jordan, ada lagi seseorang yang melakukan atau mendapatkan atau betul-betul mengejar passionnya dia menjadi orang yang sukses. Pernah dengar yang namanya Sylvester Stallone? Rocky, Rambo. Saya sharekan sedikit kepada Anda. Rambo atau Rocky, Sylvester Stallone. Sekali main film, sekarang dibayar berapa? Sylvester Stallone sekali bermain film itu dibayar 20 juta US, ya di belakang aja ya, US dollar, sorry. Di belakang, 20 juta, ya dolar lah gitu ya. Uang kita berapa? 1 juta US, 9.500 ya, kali ini. Berarti dia sekali main berapa? 190 miliar. Sekali Rocky bermain film itu dibayar 190 miliar. Kalau 1 tahun dia main 2 film,
Segitulah di daerah. Ya kita kali aja ya. Saya ambil contoh bagaimana Rocky bisa sampai ke atas sana. Kalau bukan passion, tidak mungkin bisa. Rocky dulunya punya impian untuk menjadi seorang pemain aktor yang luar biasa. Tapi mau pakai apa? Tidak ada koneksi apa yang dilakukan. Dia mencoba melamar. Akhirnya diterima. Diterima sebagai pemain figuran. Karena badannya cukup besar, jadi cocok sekali untuk pemeran yang dipukulin. Dan dia pun jadi pemain yang dipukulin. Dia merasa dapat gaji, dibayar, tapi habis bengkak-bengkak dulu, oke keluar. Pamen, pusing dia. Ini bukan cara dia untuk sukses. Dia nggak mau, dia mau jadi pemain top. Tapi tidak mungkin, caranya bagaimana? Dia nggak punya koneksi yang banyak. Yang dia punya adalah semangat dan sebuah passion untuk maju. Apa yang dilakukan oleh Rocky? Terus melamar. Ditolak. And finally, udah capeknya, one day, dia duduk di sebuah gym, dia nonton TV. Kala itu ada permainan atau ada pertandingan tinju antara Muhammad Ali melawan Chuck Wepner. Jadi seorang kulit putih melawan kulit hitam. Jadi dia terinspirasi oleh cerita itu, lalu dituliskanlah ceritanya. Dia tulis 84 jam atau 70 jam saya lupa. 72 hours non-stop dia selesaikan skripnya. Setelah selesaikan skripnya, apa yang lakukan? Dia pergi menawarkan skrip ini kepada produser film. Tawarkan. Ditolak. Tapi Sylvester Stallone tidak pernah nyerah. Terus maju lagi. Tapi uang mulai habis. Dia bilang, saya nggak mau cari pekerjaan, saya tetap mau ini. Akhirnya uang udah mulai habis, dia masih ada sisa seekor anjing. Anjing kesayangannya dia. Apa yang lakukan? Karena begitu sayang anjingnya, tapi apa boleh buat? Dia perut mesti makan. Dia pikir saya jual dulu, nanti setelah sukses nanti saya beli kembali. Akhirnya betul, dia jual anjingnya. Dijual dengan harga lebih kurang 500, lupa saya. Saya pikir harga kita ini aja ya. Dijual dengan harga $500. Saya lupa lah, lebih kurang $US. Jual, bisa makan. Terus nawarin skrip. Akhirnya diterima. Ditawarkan lebih kurang US. Ditawarkan $30,000. Sudah oke dong? Sudah oke ya? Rocky terima nggak? Tidak. Karena dia bilang, saya beli skrip kamu saya beli dengan catatan kamu nggak main di situ. Justru, no, I wanna play. No, you nggak play. I wanna play. Oh, pusing kan? Oh. Fight lagi, terus. Akhirnya barter naik sampai 100,000. Wah, dia udah senang. But you don't play. Oh, I wanna play. Udah 100,000. I wanna play. Wah, kan badannya kan ngomongnya seperti itulah. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau dia, ya kira-kira mukanya seperti itu kira-kira ya. Modeling penting. Nggak bisa lagi. Finally ditawar sampai 203,000, 30,000. And you don't play. No, I wanna play. Tetap dia mau main. Barter, udah nggak punya uang loh, masih bilang, I wanna play. Finally, okay, you wanna play, beginilah caranya. I pay you 30,000 aja. You pay, you main di situ, bayar sekian. Dia bilang, okay, I'll take it. Balik lagi dia beli anjingnya kan. Dia pergi beli anjingnya kembali. Sir, I want to buy back my dog. My dog balikin. No. Dia bilang, it's my dog already. Udah anjing gue, lu gak bisa ambil. Itu anjing gue, I sell it, gue gak bisa makan. No. It's my dog. Oke, saya bayar $1,000. Not for sale. $2,000. Not for sale. No, I love the dog. Cinta sama anjing saya, please. It's my dog, please. No. Not for sale. Naik sampai akhirnya harus bayar $15,000 untuk beli anjingnya kembali. Dengan catatan penjual anjingnya ikut bermain di film. Dia pun ikut dapat satu skrip. Anjing bermain, dia pun ikut main. Bayar semua cicilan tinggal $6,000. Dia punya passion. You wanna play? Really play. True story. Finally akhirnya setelah keluar
bisnis Rocky punya film mencapai gross sale sampai ratusan juta dolar. Pertama kali hit 198 juta dolar. Tahun 70-an itu jauh loh. Tahun 70-an lebih itu besar sekali angka ini. Dan mencapai sampai ratusan juta dolar. Karena seseorang punya passion. Kalau mau sesuatu harus dapat. Apapun. Mau sampai ditolak orang kah, mau sampai dihina orang kah, mau ditendang orang kah, I have passion. Like Levi says, I have dreams. This is the final for you. Final for you. Kita putarkan sebuah video tentang kesuksesan dari film Rocky.
Itu hasil dari seorang yang bermain dengan passion. Ingin punya sesuatu, live with passion, work with passion, and play with passion. That's the idea. Ya.